Di Indonesia marak kasus orang-orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Yang terbaru, Imam Mahdi Gadungan menghebohkan masyarakat Indonesia pada Rabu 19 Januari 2022. Hal ini tentu membuat kita semakin berhati-hati untuk mempercayai orang. Pasalnya, kemunculan Imam Mahdi dalam Islam bukanlah suatu yang biasa, karena hal itu merupakan sebuah tanda akan datangnya hari kiamat. Sehingga kita wajib mengetahui setiap orang yang mengaku-ngaku sebagai Imam Mahdi agar tidak terjebak. Dihimpun trending topik dari berbagai sumber, inilah 5 orang di Indonesia yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Masih ingat dengan pria ini? Ia sempat menghebohkan masyarakat Indonesia dan jagat maya pada tahun 2010 lalu. Setelah nekat mendeklarasikan diri sebagai imam akhir zaman melalui akun Facebook. Anehnya, pria yang lahir di Kolaka, Sulawesi Tenggara pada 19 Agustus 1978 ini justru mendapat dukungan dari sang istri yang menyebut suaminya adalah Imam Mahdi seperti yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran beliau menurut pengakuan istrinya adalah tarikat jimat yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa asma Allah, Al-Khaliq, Al-Jabbar, Al-Haq. Pria ini mengaku mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Imam Mahdi tepatnya pada tanggal 7 Maret 2007. Imam Mahdi Gadungan yang satu ini dicokok di depan Ka'bah lantaran mengklaim dirinya merupakan Imam Mahdi yang ditunggu oleh seluruh umat Islam pada tanggal 18 Juli 2015 lalu. Zubir yang diyakini oleh para pengikutnya sebagai Imam Mahdi tersebut ditangkap oleh pemerintah Arab Saudi karena melakukan upacara baiat gadungan. Beruntung, dia dan 11 pengikutnya dibebaskan 28 hari kemudian melalui bantuan hukum dari Konjen Republik Indonesia Jeddah setelah keluarga dan pengikutnya yang berada di Medan melakukan demo di depan kantor Pemkot Medan untuk membebaskannya dari hukuman pancung. Seolah tak kapok usai dicokok polisi Syariah Saudi, ternyata Imam Mahdi palsu ini sempat kembali berulah di negara jiran Malaysia. Muhammad Zubir datang ke Malaysia untuk mengadakan pertemuan dengan semua pemimpin agama dan negara Malaysia. Uniknya, ia mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi dalam arti sebagai utusan Rasul. Tak tanggung-tanggung, salah satu poin dalam maklumatnya sebagai Imam Mahdi Gadungan, mereka memelintir dengan tanpa segan alias percaya diri menyelipkan namanya ke dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 158. Tahun 2019, pria ini membuat geger dan resah masyarakat Indonesia dan jagat maya. Pria yang tinggal di Jalan Haji Sulaiman, RT 2, RW 5, nomor 123, Kampung Perigi, Kecamatan Bedahan, Sawangan, Depok, memberikan pengakuan sangat mengejutkan, mengaku sebagai Imam Mahdi. Winardi adalah seorang ketua Padepokan Tri Sulaweda yang menurut pengakuannya diisi dengan kegiatan pengajian untuk memperdalam pengetahuan agama. Adanya pengakuan Winardi sebagai Imam Mahdi ini terungkap setelah sebuah undangan open house halal bihalal Idul Fitri 1440 Hijriah yang disebutkan digelar bersama sang pembaharu Imam Mahdi pada Kamis 6 Juni 2019 di Padepokan Tri Sulaweda, Sawangan, Depok. Undangan ini beredar di media sosial YouTube. Winardi mengaku sebagai Imam Mahdi berawal dari sebuah mimpi atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengklaim nama julukan Imam Mahdi itu diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menjalankan perintahnya melalui mimpi. Dalam mimpi, Winardi melalui perjalanan rohnya dari Padepokan Tri Sulaweda, Sawangan, Kota Depok, ke kampung halamannya di wilayah Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah,
Di sanalah Winardi bertemu dengan almarhum kakek, nenek, ibu, bapak, dan leluhurnya. Majelis Ulama Indonesia dan kepolisian pun turun tangan mengamankan dan memberikan peringatan serta bimbingan terhadap Winardi, hingga akhirnya ia menyampaikan permohonan maaf dan mengaku bertaubat. Pemuda 24 tahun ini mengaku sebagai Imam Mahdi di kota Serang, Banten pada April 2020 lalu. Ia menyebut pernah bertemu dengan malaikat Jibril dan Nabi di dalam mimpi. Pengakuannya sebagai Imam Mahdi disampaikannya di media sosial. Ia juga menyampaikan ciri-ciri bahwa dirinya ialah juru selamat. Di antaranya ada tanda lahir segitiga pada tangan kirinya berwarna hitam. Kedua, memiliki rambut yang di ujungnya kemerah-merahan ke coklat-coklatan. Ketiga, memiliki dahi atau jidat lebar dan hidung melengkung. Keyakinan itulah yang membuat Latif mengklaim sebagai Imam Mahdi di 5 akun media sosial yang berbeda. Ia juga mengklaim sebagai keturunan Nabi dan bergelar Habib. Sontak saja adanya pengakuan itu membuat geger masyarakat dan dunia maya. Yang terbaru pengakuan sebagai Imam Mahdi, 29 tahun bernama Armia, warga Gapong Bukit Guru, Kecamatan Payabakong, Aceh Utara. Pada Rabu 19 Januari 2022, sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat, ia nekat mengumumkan dirinya sebagai Imam Mahdi yang diturunkan ke bumi dan mengaku sebagai anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana warga setempat tidak geger? Pengumuman dirinya sebagai Imam Mahdi dilakukannya menggunakan pengeras suara di Masjid Al-Khalifah Ibrahim yang berada di Kecamatan Matangkuli usai kegiatan pengajian rutin dan sebagian jamaah mulai meninggalkan masjid. Tentu saja pengumuman itu didengar oleh seluruh masyarakat dan akhirnya jamaah masjid langsung mengamankan pemuda ini. Saat hendak diamankan, pemuda ini masih kukuh, mengaku dirinya seorang Imam Mahdi dan mengaku bisa mempertanggungjawabkan apa yang diucapkan. Berdasarkan dari keterangan pihak keluarga, pemuda ini mengidap gangguan jiwa semenjak pulang dari menuntut ilmu agama di wilayah Aceh Besar dan mulai menunjukkan tingkah aneh serta sering berbicara ngawur terkait agama. Kiamat kubro atau kiamat besar tidak akan terjadi sebelum kemunculan Imam Mahdi. Imam Mahdi bukanlah sebuah nama, melainkan julukan yang disandang oleh seorang laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memimpin umat Islam di akhir zaman. Agar tidak terjebak Imam Mahdi palsu atau orang yang mengaku-ngaku sebagai Imam Mahdi, ciri-cirinya dapat kita ketahui secara detail sesuai hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab.